Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selamat berjumpa kembali anak-anak IPA kelas 6. Kali ini kita masih di paket PJJ yang sama, yaitu paket PJJ yang ke-8, tetapi dengan soal atau materi yang berbeda, yaitu tentang pecahan. Langsung saja kita mulai. Untuk nomor 1, silakan diperhatikan video ini sampai selesai. Baiklah, nomor 1 adalah tentang mengurutkan pecahan dari yang terbesar. Oke, ada beberapa cara. Boleh kita ubah menjadi bentuk persen, boleh diubah menjadi bentuk bilangan desimal. Tapi di sini Baris akan mengubahnya menjadi bilangan desimal. Setelah kita memiliki 2,35. Ini sudah berupa bilangan desimal ya. Selanjutnya ada 235,7%. Kalau kita ubah menjadi bentuk pecahan biasa menjadi 235,7 per 100. Nah, di sini kita lihat. Di sini masih ada tanda koma di bagian pembilangnya. Supaya komanya mundur, kita kali dengan 10. Nah, kenapa kali 10? Karena nanti komanya akan mundur. Ini juga sama, kita kali 10. Maka ini menjadi 2357 per penyebutnya menjadi per 1000. Oke, maka bilangan desimalnya adalah 2,357. Bisa ya mengubahnya ke bilangan desimal. Selanjutnya ada 17 per 7. Oke, ini melakukan porok hapit. Pak Aris yakin kalian sudah bisa cara melakukan porok hapit. Maka di sini hasilnya adalah 2,4285. Oke, sebelum mencari ini, kita pastikan dulu. Yang di belakang koma itu ada 3 angka. Oke, ini adalah murni 2,357. Maka kalian harus mencari pembagian yang menggunakan porok hapit itu sampai 4 angka di belakang koma. Jadi berselisih 1 lebih banyak. Dari 17,7 kalian cari sampai 4 angka di belakang koma. Karena kita memiliki bilangan desimal murni di sini 3 angka di belakang koma. Jadi dengan cara menggunakan porok hapit kita harus 1 angka lebih banyak, yaitu 4 angka di belakang koma. Bisa ya? Oke, nanti Pak Aris kasih tahu kenapa alasannya. Selanjutnya ada 24 per 11. Ini berupa pecahan campuran, kita ubah menjadi pecahan biasa ya, 26 per 11. Masih sama, menjadi 4 angka di belakang koma. 2,3636. Selanjutnya yang terakhir ada 236%. Jadi 236 per 100, bilangan desimalnya 2,36. Nah, di sini kita lihat. Angka di belakang koma terbesar ada 4 angka di belakang koma. Jadi kita ubah semuanya menjadi 4 angka di belakang koma juga. 2,35. Minta bantuan angka berapa? Angka 0. Nah, kita beri angka 0 sebanyak 2 supaya dia menjadi 4 angka di belakang koma. Yang 235,7% juga sama. Ini masih 3 angka di belakang koma. Kita beri tambahan angka 0. Kenapa angka 0? Karena angka 0 itu tidak memiliki nilai kalau dia di belakang koma. Letaknya di belakang koma dan dia terletak di paling belakang. Angka 0 di sini tidak memiliki nilai, tetapi mempermudah kita untuk mengurutkan. Oke, ini sudah 4 angka di belakang koma, ini sudah 4 angka di belakang koma, yang ini 2 angka di belakang koma, kita tambahi angka 0, 0, 0. Nah, kenapa bisa mempermudah? Kita lihat di sini, kita tinggal mengurutkan. Bilangan bulatnya sebagai di depan koma itu 2 semua. Jadi tinggal kita melihat di belakang koma. Di sini ada 3.500, 3.570,
4.285, 3.636, dan 3.600. Tinggal kita urutkan dari yang terbesar. Yang terbesar pertama yang mana? Ya, ini yang pertama ya. Selanjutnya adalah ini. Lalu yang ketiga, lalu yang keempat, dan yang terkecil adalah paling atas. Ya, tinggal kita urutkan. 17/7, lalu ada 24/11, 236%, lalu 235,7%, dan yang terakhir adalah 2,35. Seperti itu ya, cukup mudah. Kalian hanya perlu mengubahnya menjadi bentuk yang sejenis. Boleh diubah ke persen, diubah ke bilangan desimal, itu juga boleh. Kalian pilih dua itu. Kalau di sini ya diajarkan diubah menjadi bilangan desimal. Baiklah, itu untuk yang nomor 1. Kita lanjut nomor selanjutnya. Baiklah, di sini kita lanjut nomor 2. Ini adalah operasi hitung bilangan pecahan. Oke. Langkah pertama yang kita lakukan, kita ubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Bisa kita hitung ini ya, 41/2 menjadi 9/2 dikurangi 7/9 ditambah 5/6 dikurangi 5/4. Diingat-ingat lagi, ketika penyebutnya ini berbeda, kita harus menyamakan penyebutnya dengan cara apa? Dengan cara mencari KPK. Mencari KPK dari 2, 9, 6, dan 4. Jadi kita diminta untuk mencari KPK dari penyebutnya masing-masing. Bisa ya? Oke, jadi KPK-nya di sini adalah 36. Jadi kita ubah penyebutnya menjadi per 36, ini juga per 36, ini juga per 36, ini juga per 36. Nah, sekarang 36 dibagi 2, berapa? Ya, 18. Jadi yang atas juga kita kali dengan 18. Ini adalah 162. 9 dikali berapa supaya 36? Dikali 4. Oke, bisa. Ini 28. Lalu yang ini 6 dikali 6. Itu juga sama dikali 6. Jadi dia 30. 4-nya dikali 9. Juga sama dikali 9. Jadi 45. Nah, sekarang karena penyebutnya sudah sama, tinggal kita operasikan yang bagian pembilangnya. 162 dikurangi 28 ditambah 30 dikurangi 45, hasilnya adalah 119. Jangan lupa ditulis penyebutnya per 36. Maka bisa kita ubah ke pecahan campuran menjadi 3/11/36. Seperti itu ya. Boleh juga diubah ke pecahan atau diubah ke bilangan desimal juga bisa. Nanti hasilnya sama. Jadi ada beberapa anak yang mengubah ke bilangan desimal juga dibetulkan juga atau dibenarkan juga di situ. Baiklah, kita lanjut untuk nomor selanjutnya. Baiklah, kita lanjut nomor 3. Nah, di sini juga sama. Kalau tadi penjumlahan dan pengurangan, di sini pembagian dan perkalian. Oke, kita ubah ke bilangan, kita ubah ke pecahan biasa. 32/6. 3 dikali 6, 18, ditambah 2, jadi 20/6. Ya, dibagi 9/4, dikali 8 dikali 1, 8, ditambah 4, 12/8, dibagi 2/3. Langsung bisa kita hitung. 20/6, ada pembagian di sini, jadi kita balik menjadi perkalian 4/9 dikali 12/8, juga sama dikali 3/2. Nah, di sini sudah tinggal kita sederhanakan satu persatu, tapi ingat harus berhati-hati. Kalau tidak hati-hati, nanti ada angka yang kalian lewatkan. Nah, ini kita coba ya. 6 dengan 12.
langsung hilang 12-nya. Maaf, 6-nya langsung hilang. 12-nya tinggal 2. 2 dengan 2 bisa. Ada lagi 8 dengan 4 ya. B2 ini 1. Ada lagi? Ada 9 dengan 3. Di sini adalah 3. Sudah ya. 2-nya masih. Jadi menyisakan 20 per 3 kali 2 6. Maka 20 per 6 kita ubah menjadi bilangan, kita ubah menjadi pecahan campuran. 6 dikali berapa yang mendekati 20? Dikali 3. Berapa 3 kali 6? 12. Maaf, 3 kali 6 18. Kurang 2 kan? Jadi 2 per 6. Kita sederhanakan lagi menjadi 3, 1 per 3. Seperti itu ya. Ini adalah untuk nomor 3. Baiklah, kita lanjut nomor 4. Aqua membeli ensiklopedia sains 200 seharga Rp255.000. Toko memberi diskon 15%. Berapa rupiah Aqua harus membayar? Seperti yang kita tahu, diskon itu apa? Potongan harga. Jadi nanti harganya akan turun atau berkurang. Jadi kita cari dulu 15% itu berapa rupiah? Berapa rupiah? Caranya bagaimana? Kita cari 15% dari harganya dulu. Kita cari potongan harga atau diskonnya. Oke, 15% dikali Rp255.000. Kali 15 per 100 dikali Rp255.000. Kita coret angka nolnya. Jadi hanya menyisakan 15 dikali 255. Hasilnya adalah maaf, ini masih ada tanda nol lagi ya. Oke. Ada nolnya lagi di sini. Jadi hasilnya adalah Rp38.250. Ini adalah potongan harganya. Jadi berapa rupiah Aqua harus membayar? Tinggal kita kurangi harga sesungguhnya yaitu Rp255.000 dikurangi potongan harganya yaitu Rp38.250. Maka hasilnya adalah Rp216.750. Seperti itu ya, cukup mudah. Kalian hanya perlu mengubah diskon 15% ini berapa rupiah. Hanya itu saja, lalu dikurangi dengan harga yang sesungguhnya. Baiklah, kita lanjut nomor 5. Baiklah, sekarang kita di nomor 5. Di sini ada operasi hitung, penjumlahan, pembagian, pengurangan, dan perkalian. Lengkap semuanya. Dan bentuknya pun juga lengkap. Ada pecahan campuran, persentase, bilangan desimal, dan pecahan biasa. Nah, kita sepakati, kita ubah menjadi satuan sejenis. Jenis yang sama yaitu pecahan biasa. Kita ubah dulu 44 per 5. Kita ubah menjadi 24 per 5. Ditambah 36% menjadi 36 per 100. 41 per 2. 9 per 2 dikurangi 4,9. 49 per 10 dikali 2 per 21. Oke, jenisnya sudah sama, berupa pecahan biasa. Langkah selanjutnya kita kerjakan dulu ya, bobotnya lebih tinggi, yang paling tinggi. Ada penjumlahan, pembagian, pengurangan, perkalian. Ya, kita kerjakan dulu yang pembagian dan perkalian. Kita beri tanda kurung. Nah, tandanya apa ini? Supaya kita bisa mengerjakan dulu. Kita kerjakan dulu yang di dalam kurung. Oke, sekarang kita kerjakan yang di dalam kurung. Kita tulis yang belum dioperasikan. 24 per 5 ditambah. Kita cari ini hasilnya berapa? 36 per 100 dikali ya 2 per 9. Nah, ini jadi berapa? 36 dan 9. Kita sederhanakan. Ini menjadi 4. 4 dengan 100 bisa? Bisa ya? 4
100 dibagi 4, 25. D ini adalah 2 per 25. Selanjutnya yang ini 49 dan 21 kita bagi dengan 7. Ini menjadi 7, ini menjadi 3. 2 dan 10 bisa menjadi 5. Jadi perkalian itu hasilnya 7 per 15. Nah, bentuknya sudah berupa penjumlahan dan pengurangan. Seperti yang nomor 2 tadi. Kita lihat penyebutnya masih berbeda, jadi kita harus samakan penyebutnya dengan mencari KPK dari 5, 25, dan 15. Berapa KPK-nya? Saya 75. Jadi kita ubah semuanya menjadi per 75. Ini juga per 75. Yang ini juga sama menjadi per 75. Nah, sekarang 5 dikali berapa supaya 75? Dikali 15 ya. Jadi 24 juga kita kali dengan 15. 24 dikali 15 hasilnya 360. 25 dikali berapa? Dikali 3. Ini juga sama kita kali dengan 3. 6. 15 dikali berapa? Dikali 5. Juga sama dikali 5. Sekarang kita lihat penyebutnya sudah sama, tinggal pembilangnya kita jumlahkan. 360 ditambah 6 dikurangi 35. 366 dikurangi 35. Di 331 per 75. Sekarang kita ubah ke campuran. 75 dikali berapa yang mendekati 331? Dikali 4 ya. Hasilnya 300. Kurang berapa untuk 331? Kurang 31. Jadi seperti ini. Oke, ini untuk yang nomor 5. Kita lanjut nomor selanjutnya. Baiklah, sekarang kita nomor 6. Soal cerita tentang pecahan ya. Kita kerjakan satu kalimat demi satu kalimat. Kalimat pertama. Bu Eti membeli kain 16,5 meter. Kita ubah ini menjadi pecahan biasa. 16,5 meter jadi berapa ini? 16 dikali 2, 32 tambah 1, 33 per 2 meter. Selanjutnya, kain digunakan untuk membuat 7 baju, masing-masing memerlukan 1/4 meter. Jadi kain yang Bu Eti miliki itu sepanjang 33 per 2 meter, digunakan untuk membuat 7 baju. Dengan masing-masing baju 1/4 atau 5/4 meter. Ini untuk satu baju. Kalau 7 baju tinggal kita kali dengan 7. Jadi kita kalikan. Jadi 35/4 meter. Ini untuk membuat baju. Dan 13 sapu tangan. Buat lagi 13 sapu tangan. Masing-masing berapa memerlukan berapa? Ya, 2/5 meter. Untuk satu sapu tangan, karena ada 13, seperti tadi yang atasnya. Kita kali juga dengan 13. Ya, 2 kali 13, 26/5 meter. Karena yang ditanyakan adalah kain yang belum digunakan. Kain yang belum digunakan ini maksudnya apa? Ya, ini adalah sisanya. Jadi kita cari sisa kainnya berapa? Sisa kainnya yaitu kainnya itu sendiri dikurangi kainnya digunakan untuk membuat 7 baju dan dikurangi lagi kain untuk membuat 13 sapu tangan. Oke, sekarang kainnya itu sendiri tadi ada 33 per 2 meter dikurangi 7 bajunya 35/4 dikurangi lagi 13 sapu tangan itu 26/5 meter. Oke, sekarang seperti tadi ya, karena penyebutnya masih berbeda, kita cari menggunakan KPK. KPK dari 245 itu adalah 20. Jadi kita ubah semuanya menjadi per 20. Seperti ini harus sudah bisa ya, ini materi kelas
4 dulu. Di 2 dikali 10, ini juga sama dikali 10. 4 dikali 5, ini juga sama dikali 5. 5 dikali 4, ini juga dikali 4. 3 dikali 10, 330. 35 dikali 5, 175. 26 dikali 4, 104. Kita lihat penyebutnya sudah sama, tinggal kita ubah atau kita operasikan pembilangnya. 330 dikurangi 175 dikurangi 104, 51 per 20. Coba ke pecahan campuran. 20 dikali berapa yang mendekati 51? Ya, dikali 2. Hasilkan 40. Jadi kurang 11 lagi. 11 per 20. Baiklah, itu seperti itu untuk yang nomor 6. Kita lanjut nomor selanjutnya. Baiklah, ini nomor 7 sekarang. Soal cerita lagi tentang pecahan. Pak Harno memiliki tanah 1/3/4 hektar. Atau berapa ini? Pecahan campur, pecahan biasanya. 7/4. Seperempat dari tanah tersebut digunakan untuk ditanami padi. Jadi tanah Pak Harno ada 7/4 hektar. Seperempat dari tanah tersebut ditanami padi. Ini untuk padi yaitu 1/4 dari tanah tersebut. Artinya apa kalau seperti ini? Seperempat di sini bukan seperempat hektar ya, jadi jangan langsung dikurangi 1/4. Tapi seperempat ini kita cari. Ini itu berapa hektar? Nah, caranya ini. Ada kata dari, jadi kita kalikan 1/4 dikali tanah tersebut 7/4. Jadi ini 7/16 hektar. Ya, selanjutnya 3/8 hektar ditanami sayuran. Ada sayuran juga. Kalau ini satuannya sudah berupa hektar. Jadi tidak perlu kita kali dengan 7/4 karena sudah sama-sama satuannya hektar. 3/8 hektar. Dan selebihnya untuk perkebunan. Nah, perkebunan ini berapa? Kata selebihnya ini maksudnya sisanya. Jadi sisa tanah Pak Harno yang digunakan untuk membuat padi, untuk menanami padi dan menanami sayuran itu sisanya untuk perkebunan atau selebihnya. Jadi kita cari adalah tanah yang dipakai untuk perkebunan. Jadi kita cari di sini sisa tanahnya, sisa tanah atau di sini perkebunan ya. Jadi sama saja dengan tanah seluruhnya ada 7/4 hektar, dikurangi untuk membuat padi, untuk menanam padi, dikurangi lagi untuk menanam sayuran. Maka 7/4 dikurangi 7/16 dikurangi 3/8. Seperti tadi, kita samakan penyebutnya menjadi berapa ini? Menjadi 16. Ya, menjadi 16/16, ini juga per 16, ini juga per 16. 4 dikali 4, 16 ya, atau juga sama. Ini masih tetap 8 dikali 2. Sama dikali 2. 7 kali 4, 28. Ini tetap 7, ini 6. Nah, jadi hasilnya adalah 28 dikurangi 7 dikurangi 6. Itu 15/16 hektar. Jelas seperti itu untuk soal nomor 7. Kita lanjut soal selanjutnya. Baiklah, sekarang nomor 8. Perhatikan baik-baik, di sini harus jeli. Sepertiga persediaan beras milik Bu Ida ada 6,5 kg. Jadi sepertiga beras Bu Ida itu 6,5 kg. Lalu kan kita diminta untuk mencari beras keseluruhan yang Bu Ida miliki kan. Nah, kita ubah dulu ini menjadi pecahan biasa menjadi 13/2.
Kita cari sepertiga dikali beras Bu Ida. Itu hasilnya 13/2. Jadi kita harus mencari persediaan beras Bu Ida secara keseluruhan. Bagaimana caranya? Nah, kita lihat di sini. Yang kita cari kan beras Bu Ida. Kita tulis. Beras Bu Ida. Oke, selain kata beras Bu Ida, kita pindahkan ke sisi seberangnya, tapi dengan berlawanan. Kita tuliskan dulu yang berdiri sendiri, yaitu 13/2. Kita tulis dulu 13/2. Nah, ini ada sepertiga dikali. Kalau kita pindahkan menjadi lawannya menjadi dibagi, jadi sepertiga. Dibagi sepertiga. Jadi 13/2 dikali 3/1. Kali ini hasilnya adalah 39/2 kg. Nah, sekarang kita sudah tahu persediaan beras Bu Ida secara keseluruhan ya, yaitu 39/2 kg. Selanjutnya, untuk makan keluarga, setiap harinya itu 1/4 kg, makan satu hari. 1/4 menjadi 5/4 ya ini. 5/4 kg. Nah, ditanyakan berapa? Setelah 3 hari. Kalau 3 hari, ya kita kali 3. 5/4 dikali 3, yaitu 15/4. Yang ditanyakan adalah sisa berasnya. Tinggal kita kurangi di sini. Sisa beras, persediaan Bu Ida tadi ada 39/2 kg, dikurangi yang untuk makan 3 hari, 15/4. Persamakan menyebutnya menjadi 4. Ini menjadi, ini dikali 2 ya nanti. Nah, per 4, ini juga per 4. 39 dikali 2, 78. Tetap sama 15. Tinggal kita kurangi. 78 kurangi 15, yaitu 63/4. Kita ubah menjadi pecahan campuran. 4 dikali, apa yang mendekati 63? Dikali 15 ya, hasilnya 60. Di 15 kurang 3/4. Nah, jadi seperti ini cara mengerjakan nomor 8. Baiklah, kita lanjut nomor selanjutnya. Kelas, sekarang nomor 9. Soal cerita lagi. Pak Hananto berternak ayam dan bebek. Jadi Pak Hananto ini memiliki dua jenis ayam dan dua jenis yang dia ternak, yaitu ayam dan bebek. Pak Hananto mempunyai persediaan makanan ayam sebanyak 93/8 kg. Makanan ayam itu 93/8 kg. Atau kalau kita ubah menjadi pecahan biasa menjadi 75/8 kg. Nah, sekarang kita lihat di sini. Kalimat selanjutnya ini yang menjadi kuncinya. 2/5 dari persediaan makanan ayam sama dengan 21/4 dari persediaan makanan bebek. 2/5 dari persediaan makanan ayam sama dengan 21/4 dari persediaan makanan bebek. Kalimat ketiga ini kalau kita tuangkan menjadi bentuk matematika seperti apa? Kita lihat. 2/5. Kita tulis 2/5. Dari, seperti yang tadi, karena dia bagian dari makanan ayam, jadi kita kali. Persediaan makanan ayamnya berapa? 75/8 kg. Sama dengan, kita tuliskan sama dengan 21/4, ini menjadi 9/4 ya. 9/4 dari, ada kata dari lagi, jadi dia apa kan? Dikali makanan bebek, kita yang belum tahu. Nah, jadi di sini kalian harus bisa mengubah kalimat ketiga ini menjadi bentuk yang seperti ini, kalimat matematikanya. Bisa ya? Oke, sekarang kita operasikan yang bisa dulu. 75, 2/5 dikali 75/8.
Kita sederhanakan. Jadi berapa ini? 5 dengan 75 ini 15. 2 dengan 8 ini menjadi 4. Jadi ini ada 15 per 4 sama dengan 9 per 4 dikali makanan bebek. Baiklah, di sini kita diminta untuk mencari makanan bebek. Jadi kita sendirikan, kita tulis makanan bebek berapa bagian. Seperti tadi, kita tuliskan dulu yang berdiri sendiri. Di sini yang berdiri sendiri yang mana? 15 per 4 atau 9 per 4? Ya, 15 per 4 ya. Kita tulis dulu. 15 per 4. Lalu yang 9 per 4 ini karena sebelumnya bersama makanan bebek, kita pindahkan. Tapi dengan cara lawannya, 9 per 4 dikali. Jadi dibagi 9 per 4. Nah, sekarang 19 per 4 ini menjadi perkalian 4 per 9. Coret angka 4-nya. 15 dibagi 3 ini menjadi 5. 9 dibagi 3 menjadi 3. Jadi persediaan makanannya adalah 5 per 3 atau 1, 2 per 5 kilogram. Ya, seperti ini ya cara pengerjaannya. Insya Allah kalian bisa. Jadi kalian harus bisa menentukan yang kalimat ketiga ini menjadi bentuk matematika. Baiklah, itu untuk nomor 9. Kita lanjut nomor terakhir, nomor 10. Baiklah, sekarang nomor 10, nomor terakhir. Soal cerita lagi. Pak Surya mempunyai 2 pohon rambutan, masing-masing menghasilkan 1/5 kuintal. Masing-masing menghasilkan 1/5 kuintal. Masing-masing ini maksudnya apa? Di setiap satu pohon, dia menghasilkan 1/5 kuintal. Kalau 2 pohon, di satu pohon, itu menghasilkan, kita ubah ke pecahan biasa ya, menjadi 6/5. Menghasilkan 6/5 kuintal. Kalau 2 pohon, tinggal kita kali 2. 2 pohon tinggal kita kali 2. 6/5 dikali 2. Itu 12/5 kuintal. Ya, kalimat pertama sudah kita selesaikan. Nah, sekarang sebanyak 1/8 kuintal diberikan tetangga dan kerabatnya. Oke, kalau diberikan jadi dia apa yang terjadi? Berkurang ya. Jadi dari 12/5 itu dikurangi 1/8. Nah, sekarang 3/4 kuintal dijual. Dikurangi lagi 3/4. Oke, sebelumnya kenapa di sini 1/8 tidak Pak Haris kalikan dengan 6/5 atau 12/5? Ya karena satuannya sudah sama. 1/8 ini bukan merupakan bagiannya, tetapi sudah berupa satuan, yaitu kuintal. Jadi ini sudah sama. 1/8 ini juga sudah menyebutkan atau sudah mengilustrasikan bahwa 1/8 kuintal itu yang diberikan ke tetangga dan kerabatnya. Jadi kita tidak perlu mengalihkan dengan 12/5. Yang dijual juga pun sama, 3/4 satuannya sudah kuintal. Oke. Dan selebihnya dimasukkan ke dalam 5 keranjang dengan berat tiap keranjang sama. Kita cari dulu selebihnya. Kalau kita cari selebihnya, sama saja di sini ya, kita cari sisanya. Dari mula-mula 12/5 kuintal, dikurangi 1/8 kuintal, dikurangi lagi 3/4 kuintal. Oke, kita samakan penyebutnya menjadi per 40. Ini menjadi per 40, ini juga per 40, ini juga sama menjadi per 40. Oke, sekarang kita kali dengan 8. Kali 8, ini dikali 5, dikali 5, ini dikali 10, ini juga sama dikali 10. 12 dikali 8, 96, 1 kali 5, 5, 30. Penyebutnya sudah sama, tinggal kita operasikan yang pembilangnya. 96 dikurangi 5,
dikurangi 30, yaitu 61/40 kuintal. Ya, sudah kan? Sekarang langkah selanjutnya, selebihnya atau sisanya itu dimasukkan ke dalam 5 keranjang dengan berat tiap keranjang sama. Jadi diapakan? Ya kita bagi. Jadi kita bagi dengan 5. Oke, 5 di sini pecahan biasanya menjadi 5/1. Maka 61/40 dikali 1/5. Menjadi 61/200 kuintal. Nah, seperti itu ya. Insya Allah bisa. Kalian harus bisa menerjemahkan kalimat yang ada di soal menjadi kalimat matematika yang harus dituangkan seperti ini. Dan mengerjakannya satu langkah atau satu kalimat demi satu kalimat. Baiklah, itu saja yang bisa Pak Eri sampaikan pada pembahasan PJJ ke-8 tentang materi pecahan. Jangan lupa tetap terus berlatih. Diulang-ulang lagi soal yang telah diberikan. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, tetap selalu berdoa dan beribadah dengan tekun. Dari Pak Iris cukup sekian, ada kurang dan lebihnya Pak Iris mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.